Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pos Pam Kanci ya, kami akan melanjutkan perjalanan ke perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Ini adalah akses keluar tol dari pos Kanci ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masih di hari yang sama, yaitu hari Selasa, kita melanjutkan perjalanan dari pos pengamanan Kanci untuk melanjutkan pemantauan arus mudik sampai ke perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah ya, tepatnya di Losari. Dari posko utama di Pleret tadi sampai dengan pos Pam Kanci, kami juga melakukan perekaman, namun mohon maaf adanya kendala teknis sehingga hasil videonya tidak bisa diupload ya, karena setting stabilisernya tidak aktif, membuat videonya itu tidak enak untuk dilihat. Oke, kembali lagi ke kondisi jalan di daerah pos Kanci sampai dengan ke depan ini ya. Kondisinya seperti beberapa minggu yang lalu sudah kami lakukan pantauan sebelum terjadinya arus mudik ya, bahwa memang beberapa titik itu ada beberapa kerusakan jalan, dan di daerah sini ini lebih banyak adalah karena tonase yang berlebih ya, sehingga banyak kondisi jalan itu bergelombang ya, bergelombang parah karena beban kendaraan yang membawa muatan yang cukup berat. Namun beberapa titik ya, itu pada saat kami melakukan peliputan 2 minggu yang lalu ya, atau pas awal-awal menjelang puasa hari pertama, sudah dilakukan penambalan ya. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa ini merupakan jalan nasional, bukan jalan provinsi Jawa Barat ya. Yang kita lalui ini adalah jalur Pantura, jalan nasional yang kewenangan perbaikannya itu berada di pusat ya, bukan di provinsi Jawa Barat ataupun di kabupaten. Oke, dari pos Pam Kanci ini kami bisa melihat juga bagaimana intensitas dari para pemudik yang menggunakan kendaraan roda 2 itu sudah lebih banyak berkurang ya. Berkurangnya satu karena kondisi cuacanya sekarang ini jam 11-an ya, lumayan sangat terik sekali. Yang kedua juga batas normal mereka berkendara itu sudah lebih ya. Kalau mereka dari Bekasi, dari Tangerang apalagi, itu sudah melampaui dari batas mereka dan harus beristirahat, sehingga banyak terurai mereka para pemudik ini beristirahat di sepanjang jalur Pantura ini ya. Termasuk di sini juga kita bisa melihat di sebelah kiri jalan kita ini banyak sekali motor-motor dari luar kota yang menepi
entah itu di warung-warung dadakan ataupun di bawah pohon-pohon rindang ya, seperti itu. Tentunya hal ini sangat penting sekali setelah mereka melakukan perjalanan yang cukup panjang, butuh istirahat ya, butuh rehat untuk memulihkan kondisi fisik, sehingga ketika perjalanan dilanjutkan konsentrasi mereka masih tetap utuh. Oke, di sini banyak sekali pohon-pohon besar ya. Nah, bisa kita lihat ini banyak sekali para pemudik yang menepi sekedar istirahat, melihat kondisi kendaraan bagaimana ya, apakah ada sesuatu yang memang membahayakan kalau mereka melanjutkan, atau hanya sekedar melakukan pengecekan ya. Karena yang menjadi hal utama dalam perjalanan itu adalah kondisi kesehatan dari kendaraan dan juga para pemudik itu sendiri. Kemudian berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari pos pengamanan Kanci, alhamdulillah tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan di hari pertama ini. Mungkin ya, hari pertama ini kegiatan pos kolaborasi diaktifkan, dan kita juga berharap sampai dengan hari terakhir, sampai dengan nanti arus balik, tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Tentunya hal itu bisa dilakukan dengan cara yang pertama, kita harus selalu berdoa sebelum melakukan perjalanan, memastikan kondisi kendaraan, memastikan kondisi barang bawaan tidak overload, dan memastikan para penumpang ya merasa aman dan nyaman dalam berkendara. Tradisi mudik lebaran ini ya, itu hanya ada di Indonesia yang terbesar ya, dari seluruh dunia, karena mayoritas negara kita itu adalah muslim, sehingga punya kebiasaan ya, ketika saatnya hari raya Idul Fitri, maka mereka-mereka yang pergi merantau, bekerja, punya rumah di luar kota, mereka akan melakukan kegiatan mudik ya, atau kembali ke kampung halaman untuk bertemu dan berkumpul dengan sanak saudara di kampung halaman tentunya. Untuk kecepatan rata-rata para pemudik ya, ini rata-rata di angka 80 km per jam. Dan tentu kecepatan ini merupakan kecepatan di luar batas normal dari warga lokal ya. Warga lokal itu biasanya atau umumnya
berkendara dengan kecepatan 60 km per jam itu sudah sangat cepat ya. Oleh karenanya untuk warga lokal hendaknya selalu memberikan prioritas kepada para pemudik ya, untuk selalu berada di jalur kanan. Nah, untuk kita warga lokalnya berada di jalur kiri, karena kecepatan kendaraan kita itu kurang dari 60 km rata-rata ya, seperti itu. Oke, kita sudah di posisi Gebang ya. Kita sudah berada di Gebang, Kabupaten Cirebon. Sari Brebes masih terus ya. Nah, di sini ada jalan layang ya. Jalan layang ini sangat-sangat besar sekali manfaatnya, terutama untuk mengurai kemacetan. Dari sini bisa kalau mau ke Kuningan itu nanti di depan ada perempatan, nanti belok kanan ya. Kita lihat di sini pasar tumpah ini ya, pasar ikan ya, ikan laut, hasil laut itu di sini di daerah Cirebon Timur ya, pasar tumpahnya. Untuk kepadatan pasti terjadi kepadatan kendaraan roda 2 ya, namun walaupun terjadi kepadatan masih relatif normal dan lancar untuk berkendara. Bisa kita lihat di depan ini ya, beberapa
posisi tambalan jalan ya, karena memang tidak diganti, hanya ditambal. Untuk yang mungkin rusaknya termasuk parah, itu dilakukan penambalan. Kalaupun ada kondisi jalan yang melembung ya, itu juga ada beberapa titik yang dilakukan pengerukan sehingga kondisi jalannya bisa rata dan stabil untuk dilalui para pengendara baik roda 2 maupun roda 4. Sebelah kanan kita ini adalah pabrik New Hope, sebelah kiri pabrik pengolahan plastik ya. Kemudian di depan ini pabrik apa ya? BMI Bumi Menara Internusa. Tegal 82 km lagi. Kalau mau ke Tegal ya, itu jaraknya dari sini sekitar 82 km lagi. Tuh. Kosong ya jalannya. Platnya AA ya, dari sampai ke Jogja ya. Satu motor dikendarai oleh 4 orang ya, 2 anak, 1 suaminya yang nyetir dan ibunya, anak-anak di belakang.
semoga mereka selamat sampai tujuan ya. Nikmat perjalanan mudik yang mungkin karena kondisi keadaan tidak bisa dihindari ya, tapi memang untuk keamanan lebih aman adalah menggunakan kendaraan umum, tapi lebih enjoy dan punya cerita tersendiri jika menggunakan kendaraan pribadi tentunya ya. Nah, mungkin kalaupun tidak dibawa juga khawatir di ibu kota kendaraan malah hilang ya, karena kasus pencurian dan yang lainnya. Oke, ini kondisinya lumayan sangat panas sekali ya, ini sangat terik sekali. Makanya banyak di antara para pemotor itu memilih untuk istirahat, dan biasanya juga ya mayoritas nanti akan melanjutkan perjalanan di waktu sore hari ya, yang mana cuacanya sudah lebih adem untuk melakukan perjalanan darat. Losari ya, ini kita sudah sampai Losari. Baunya bau terasi ini. Apakah ada pabrik atau pengolahan udang ya atau ikan untuk dirubah menjadi terasi, salah satu bumbu utama masakan yang ada di Indonesia. Ini rumah sakit Harapan Sehat ya. Sebelah kiri tadi merupakan rumah sakit Harapan Sehat yang ada di Losari. Di depan ada pertigaan Ciledug ya. Ke kanan ini ya, itu ke arah Ciledug. Kita bisa lihat ada pasar tumpah di sini ya. Di sepanjang jalan ini ya, kanan kiri banyak sekali orang jualan. Nah, mungkin karena memang posisinya ini sudah siang, sudah panas, sehingga banyak pembeli yang sudah pulang ya. Beberapa pedagang juga banyak yang sudah merapikan dagangannya. Oke, di depan kita ini adalah tugu perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Esa hilang dua terbilang. Kita berhenti sejenak di Tugu Siliwangi ini. Oke, itu saja sementara. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.